Alpha 1, Bitcoin halving dan crypto bull cycle. Bitcoin memiliki suatu siklus yang disebut dengan Bitcoin halving. Seperti musim hujan dan musim panas, musim panen dan musim tanam, crypto memiliki siklusnya sendiri. Market cryptocurrency berputar di sebuah event besar yang bernama Bitcoin halving. Bitcoin halving merupakan sebuah event yang terjadi dalam algoritma Bitcoin yang secara otomatis memotong imbal hasil pagi para penambang Bitcoin setiap 4 tahun. Imbas yang disebabkan oleh event Bitcoin halving adalah peningkatan harga dari Bitcoin itu sendiri, yang mana peningkatan harga terjadi menjelang, di saat, dan setelah halving. Sejauh ini, siklus Bitcoin halving cukup efektif untuk dijadikan suatu penanda bahwa bull market akan terjadi di market kripto. Banyak pihak yang berspekulasi dan mulai berinvestasi ketika market cryptocurrency mendekati siklus Bitcoin halving. Bitcoin halving merupakan suatu event penanda utama pada market cryptocurrency. Siklus Bitcoin halving dari tahun ke tahun menunjukkan pergerakan harga signifikan pada market Bitcoin. Salah satu kesalahan terbesar para pemula ketika memasuki market cryptocurrency adalah tidak pernah mengamati siklus halving dari Bitcoin. Ketidaktahuan tersebut membuat mereka tidak mengetahui titik dan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar market cryptocurrency. Hal tersebut juga berkaitan erat dengan strategi yang efektif mereka gunakan. Pada crypto bull market di mana keseluruhan harga mengalami kenaikan yang signifikan dalam jangka waktu yang cukup lama, strategi yang paling efisien adalah membeli murah dan menahan investasi tersebut, buy and hold. Sedangkan ketika crypto bear market, strategi pembelian dan penjualan menjadi lebih agresif di mana kecenderungan harga yang bergerak turun. Membuat investor harus terus waspada dan tidak bisa memegang posisi terlalu lama. Bahkan di market derivatives, kita masih bisa memperoleh keuntungan ketika harga turun dengan mengambil posisi sell short. Pengetahuan tentang siklus market cryptocurrency merupakan elemen penting untuk bisa sukses di sini. Lalu kapan Bitcoin halving akan terjadi lagi? April 2024, catat tanggalnya. Alphas 2, Bitcoiners Dominance dan Altcoins. Altcoins merupakan suatu alternatif investasi selain Bitcoin. Bitcoin bukan satu-satunya aset kripto yang dapat diperdagangkan di market cryptocurrency. Terdapat sebuah alternatif dari Bitcoin yang bernama Altcoins. Altcoins merupakan singkatan dari Alternative Coins. Altcoins merupakan cryptocurrency selain Bitcoin yang memiliki suatu kegunaan, utilitas, yang lebih dari Bitcoin. Berbagai altcoins memiliki utilitas untuk berbagai tujuan, memiliki peluang untuk berkembang secara teknologi. Lebih dari Bitcoin. Teknologi dari Bitcoin relatif stagnan apabila dibandingkan dengan altcoins. Terdapat banyak altcoins lain selain Bitcoin, Cardano, ADA, Ripple, XRP, Solana, Sol, Avalanche, Avast, dan lain sebagainya merupakan contoh dari altcoins. Pada market cryptocurrency terdapat puluhan ribu altcoins yang beredar karena sifatnya yang terus berkembang dan tidak ada suatu batasan atau barrier untuk membuat suatu project altcoins. Dari segi kapitalisasi pasar, altcoins memiliki kapitalisasi pasar yang jauh lebih rendah daripada Bitcoin. Itulah mengapa mereka yang berinvestasi pada altcoins tertentu yang baru saja rilis memiliki potensi keuntungan yang berlipat-lipat dibandingkan berinvestasi Bitcoin. Hal tersebut dikarenakan lebih sedikit uang yang dibutuhkan untuk menaikkan harga altcoins daripada menaikkan harga dari Bitcoin itu sendiri. Meskipun demikian, altcoins juga memiliki risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan Bitcoin. Itulah mengapa mereka yang bermain pada exotic market pada altcoins merupakan suatu kegiatan investasi yang very high risk and very high return. Beberapa altcoins berpotensi naik hingga ribuan kali lipat atau menjadi tidak bernilai dalam semalam. Maka dari itu, Anda harus hati-hati dan memitigasi risiko ketika memasuki market altcoins, terutama altcoins yang memiliki kapitalisasi pasar rendah. Harga altcoins selalu berirama dengan Bitcoin. Apabila harga Bitcoin naik, maka altcoins juga akan naik dengan persentase yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya, apabila Bitcoin turun, maka altcoins juga turun dalam persentase yang lebih besar. Hampir bisa dipastikan bahwa pergerakan harga altcoins 80% mirip dengan Bitcoin namun dalam persentase yang jauh lebih besar. Maka dari itu terdapat sebuah tools yang mana dapat dijadikan suatu alat untuk mengetahui berapa banyak pengaruh Bitcoin terhadap altcoins dalam saat tertentu. Alat tersebut adalah Bitcoin Dominance atau chart dominasi Bitcoin, merupakan suatu chart yang menunjukkan dominasi Bitcoin terhadap altcoins. Bitcoin Dominance selalu dijadikan suatu alat sebelum berinvestasi di market altcoins. Chart Bitcoin Dominance yang terus naik membawa penurunan terhadap harga pasar dari altcoins. Untuk mengetahui hubungan dan korelasi dari Bitcoin dan altcoins, tabel di bawah ini dapat menjelaskannya dengan mudah. Alphas 3, Centralized Exchange, CEX,
dan Decentralized Exchange, DEX. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pemula di dunia cryptocurrency adalah, di mana saya dapat bertransaksi cryptocurrency? Pada dasarnya ketika kita hendak berinvestasi cryptocurrency, kita harus mencari exchange atau broker yang dapat menerima deposit kita, memproses berbagai transaksi kita, dan menyimpan aset cryptocurrency yang kita miliki dalam satu tempat yang sama. Exchange sendiri di market cryptocurrency terdapat dua jenis, yaitu Centralized Exchange, CEX. Centralized Exchange, CEX, merupakan exchange cryptocurrency yang beroperasi di bawah sistem dan kontrol dari suatu perusahaan tunggal yang terpusat. Contoh dari beberapa CEX di kripto adalah Binance, Coinbase, Bybit dan lain sebagainya. Decentralized Exchange, DEX. Decentralized Exchange, DEX, merupakan jenis suatu exchange cryptocurrency yang beroperasi di bawah sistem blockchain yang terdesentral. Contoh dari beberapa DEX di kripto adalah Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, 1in, Balancer, dan lain sebagainya. Terdapat banyak pro dan kontra antara CEX dan DEX, namun tidak ada yang lebih baik dari satu dan lainnya. CEX memiliki beberapa risiko yang substansial seperti FTX yang bisa tumbang dalam semalam. Namun dari segi likuiditas serta kemudahan transaksi, CEX jauh lebih baik daripada DEX. Keunggulan DEX adalah DEX selalu paling depan dan paling cepat dalam melakukan listing aset-aset cryptocurrency terbaru yang mana belum listing di berbagai CEX, sehingga jauh lebih. DEX juga memiliki risiko lain, yaitu terdapat risiko DEX tereksploitasi secara sistem dan uang dari user dapat dieksploitasi oleh hacker. Banyak cerita dan keluhan dari para pengguna DEX yang kehilangan uang mereka dalam jumlah yang sangat besar di wallet cryptocurrency yang mereka miliki. Pada dasarnya CEX dan DEX memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pastikan bahwa sebelum memilih CEX dan DEX, exchange yang akan digunakan memiliki kredibilitas yang bagus dan juga memiliki reputasi yang tidak pernah melanggar suatu aturan tertentu. Lakukan suatu riset yang mendalam dan independen sebelum menjatuhkan pilihan kepada suatu exchange tertentu untuk bertransaksi. Alphas 4. Deposit and Withdrawal, How to Cash In and Cash Out. Bagaimana cara untuk berinvestasi cryptocurrency dan bagaimana melakukan setoran di awal merupakan pertanyaan paling dasar yang selalu ditanyakan ketika pertama kali berinvestasi di market cryptocurrency. Untuk berinvestasi pada market cryptocurrency, langkah pertama yang dilakukan adalah menukarkan uang fiat dari semua kurrency yang kalian miliki, dolar, rupiah, peso, dinar, dan lain sebagainya, ke stablecoins USDT, USDC, USDP, USDD, USDJ, dan lain sebagainya. Untuk melakukan proses memindahkan fiat ke stablecoins adalah sebagai berikut. Lalu bagaimana untuk melakukan cash out atau withdrawal? Untuk melakukan suatu cash out atau melakukan withdrawal, langkah yang dilakukan adalah menukarkan atau menjual aset kripto yang kita miliki ke dalam stablecoin. Kemudian dari stablecoins tersebut kita tukarkan ke fiat yang ada dalam exchange. Langkah terakhir barulah kita mengajukan penarikan dari fiat kita ke bank lokal yang bekerja sama dengan exchange yang kita gunakan. Secara proses skema cash out adalah seperti ini. Alphas 5, hubungan antara indeks dolar, DXY, dan market cryptocurrency. Pada poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk membeli suatu aset cryptocurrency kita harus menukarkan dolar yang kita miliki. Berarti apakah terdapat korelasi antara dolar dengan kripto? Jawabannya adalah iya. Terdapat suatu korelasi langsung antara cryptocurrency dengan The Dollar Index, DXY, yang mana merupakan indeks yang mengukur nilai as dolar terhadap currency lain, salah satunya adalah cryptocurrency. Secara gampang korelasi dari market cryptocurrency dan The Dollar Index, DXY, dijelaskan sebagai berikut. DXY naik maka cryptocurrency turun, jika DXY turun maka cryptocurrency naik. The Dollar Index, DXY, selama tahun 2022. Bitcoin, BTC, selama tahun 2022. Melalui kedua ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa terdapat korelasi negatif antara chart DXY dengan chart BTC. Apabila DXY mengalami kenaikan, grafik tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan market terhadap as dolar sedang tinggi karena semua orang sedang mengonversi aset mereka ke as dolar. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan ketertarikan market terhadap aset investasi keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan cryptocurrency turun. Itulah mengapa apabila kita melihat chart dari Bitcoin selama tahun 2022 ketika DXY mengalami kenaikan yang signifikan cenderung turun dengan sangat tajam. Pada periode tersebut investor mengonversi BTC yang mereka miliki ke as dolar. Alphas 6, hubungan antara as stock market dan market cryptocurrency. Belakangan ini adopsi cryptocurrency di berbagai dunia sudah menjadi semakin besar. Terdapat jutaan orang di dunia yang memperdagangkan aset cryptocurrency. Dari berbagai trader tersebut,
Bukan hanya investor retail yang memperdagangkan aset, namun juga investor institusi yang ikut berperan di dalamnya. Investor institusi memiliki peran yang signifikan karena ukuran kapital yang mereka miliki sangatlah besar sehingga berpengaruh sangat signifikan terhadap pergerakan harga. Cryptocurrency sudah menjadi suatu pilihan aset yang dijadikan pilihan diversifikasi para smart money di berbagai dunia. Pada awal 2009 sampai 2013, atau ketika cryptocurrency masih baru pertama muncul, market cryptocurrency tidak memiliki korelasi sama sekali dengan pasar saham Amerika. Namun setelah 2019 market cryptocurrency semakin berkorelasi dengan stock market. Bahkan saat ini, pergerakan harga Bitcoin pada time frame yang rendah memiliki korelasi yang sangat mirip dengan bagal indeks yang ada di stock market. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali, hampir 2/3, dari smart money yang melakukan trading menggunakan robot dan algoritma. Keadaan tersebut membuat relasi yang semakin besar antara crypto market dengan stock market. Korelasi yang sangat besar tersebut membuat kita para trader harus senantiasa memantau pergerakan dari stock market karena mau tidak mau pergerakan harga crypto saat ini saling mengikuti. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita dapat memantau pergerakan stock market sebelum pasar buka menggunakan data dari stock pre-market data. Pre-market data merupakan suatu rangkuman dari harga pre-market yang mana melambangkan harga dari indeks sebelum pasar saham Amerika buka. Data ini dapat digunakan untuk mendukung analisis yang kita miliki. Misalkan kita ingin melakukan suatu pembelian pada aset cryptocurrency dan kita melihat pre-market hijau beberapa jam sebelum pasar saham Amerika buka, maka kita akan semakin yakin untuk melakukan pembelian. Begitu juga sebaliknya apabila kita hendak melakukan pembelian dan pre-market merah maka kita dapat menunda dulu rencana pembelian atau kita juga memiliki potensi untuk membuka posisi sell short. Pre-market data dapat dicek di website berikut ini. Alphas 7, hubungan antara market cryptocurrency dan berita dari The Fed. Federal Reserve System, Fed, merupakan bank sentral dari Amerika Serikat. The Fed memiliki wewenang untuk membuat kebijakan terkait dengan pasar keuangan dan ekonomi di Amerika. Keadaan tersebut membuat berbagai berita dari The Fed sangat berpengaruh terhadap market cryptocurrency. Biasanya The Fed menyampaikan kebijakan mereka dalam pertemuan Federal Open Market Committee, FOMC. Berikut merupakan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh The Fed dan kaitannya secara langsung terhadap market cryptocurrency. Berikut merupakan rangkuman kebijakan The Fed dan pengaruhnya secara langsung terhadap market cryptocurrency. Alphas 8, hubungan antara market cryptocurrency dan berita terkait cryptocurrency. Pada poin sebelumnya telah dijelaskan mengenai hubungan antara market cryptocurrency dengan kebijakan The Fed. Adapun hubungan antara market cryptocurrency dengan berbagai berita yang ada pada market cryptocurrency adalah sebagai berikut.